Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah dilimpahkannya kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga kita bisa meninggalkan keluarga di rumah dalam rangka melaksanakan ibadah yang lain, yaitu ibadah Jumat. Tetapi berapa banyak keluarga yang juga mengalami persoalan yang besar, di mana ada anggota keluarga itu yang bersikap kepada orang tuanya berlaku durhaka. Kita sering mendengar fenomena di masyarakat, ada seorang anak yang menganiaya orang tuanya, menyakiti ibunya, bahkan membunuh ayah kandungnya sendiri. Padahal kalau kita perhatikan, mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa atas kehadiran kita di muka bumi ini. Ibunya mengandungnya 9 bulan tentu tidak akan mungkin bisa ditebus dengan benda apapun. Ayahnya yang sejak pagi mencari nafkah untuk menghidupi anggota keluarga tidak mungkin bisa dibalas dengan sejumlah harta yang kita miliki. Tapi itulah sebuah fenomena yang sekarang banyak terjadi di masyarakat, khususnya anak-anak muda yang merendahkan orang tuanya, yang menghina orang tuanya, yang melecehkan orang tuanya, bahkan menyakiti kedua orang tuanya. Di dalam Islam sebetulnya peristiwa ini Allah abadikan tuh dalam bingkai dan tema-tema besar. Bahkan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia dimasukkan ke dalam kategori perbuatan dosa yang sangat besar. Dalam hadis diceritakan, kata Abdullah bin Umar, di antara al-kabair, Rasul berkata, minal kabair, ada 4 yang termasuk kategori dosa besar. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada salah satu atau kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, qatlun nafs, membunuh seseorang tanpa hak. Dan yang keempat, al-yaminul kadzib, sumpah palsu. 4 perbuatan ini termasuk dosa besar. Jadi durhaka kepada orang tua disamakan dengan perbuatan syirik, disamakan dengan membunuh terhadap seseorang tanpa hak. Oleh karena itu Rasul berkata dalam kitab Irsyadul Ibad, diterangkan tentang bagaimana Allah menceritakan atau mengabadikan peristiwa-peristiwa durhaka kepada orang tua itu. Kata Rasulullah SAW, ya, Inna Allaha yuakhiru zunuba minha ma sya'a ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa inna Allaha yuajjilahu fil hayati qabla mamat. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Hakim. Rasul pernah berkata, sesungguhnya tidak ada dosa, kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh hamba Allah dihukum, ya, kecuali Allah akan akhirkan setelah kiamat itu.
Jadi semua dosa, Pak, perbuatan dosa, salah kita, maksiat apa saja tuh, Allah akan akhirkan hukumannya tuh setelah kiamat nanti. Kecuali Rasul bilang durhaka kepada orang tua. Kecuali durhaka kepada orang tua, karena sesungguhnya Allah akan mensegerakan hukuman orang yang durhaka kepada orang tua ketika dia masih hidup, sebelum dia meninggal. Di sebuah daerah ada sebuah kisah legenda tentang Malin Kundang. Sekalipun itu hanya legenda, tapi itu bisa menjadi pelajaran ibrah bagi kita semua, mendapatkan atau mengambil hikmah dari kisah legenda itu. Betapa seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, Allah hukum ketika masih hidup di dunia. Oleh karena itu, berhati-hatilah, karena orang tua ini keramat hidup. Kita kadang-kadang pergi jauh kemana-mana tuh, cari karomah tuh. Kita berziarah, kita mendatangi orang-orang soleh, mencari karomah, ke tempat-tempat keramat kadang-kadang. Padahal orang tua kita lah keramat hidup yang sebenarnya itu. Karena orang tua kita itu keramat hidup yang doanya mustajabah. Tidak ada sekat antara orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab yang membatasi antara orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia mengandalkan tangannya, maka Allah makbulkan. Tentu saja tidak ada satupun orang tua yang menghendaki anaknya hidup sengsara. Tidak ada orang tua yang tidak ada orang tua yang ingin anaknya hidup berkelimang dosa. Tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya berbuat aniaya. Tidak ada. Semua dua orang tua mesti menghendaki anaknya baik. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita membalas kepada orang tua itu dengan perbuatan durhaka. Pada mukadimah itu saya bacakan bagaimana Allah menetapkan, mewajibkan, mengharuskan pada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 tuh, surat 17 ayat 23 nanti di rumah dibaca. Allah telah menetapkan kepada kita semua bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Allah menempatkan antara beribadah dengan Allah dan berbakti kepada orang tua. Dalam surat An-Nisa juga sama. An-Nisa 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah oleh kalian Tuhanmu itu dan jangan kau sekutukan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sama kedudukannya dengan mengabdi kepada orang tua, dan tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak dianggap baik, tidak ada beriman kalau hanya mengabdi kepada Allah saja tanpa mengabdi kepada kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya mengabdi kepada orang tua tidak disebut beriman kalau tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah teruskan dalam surat Al-Isra tadi, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tuamu itu dengan kata-kata yang mulia. Apa maksudnya kata-kata yang mulia itu? Kata-kata yang memberikan menempatkan orang tua itu sebagai tempat, memiliki tempat makom yang tinggi. Bahkan Allah larang kita mengucapkan terhadap orang tua. Allah larang, fala taqul lauma uffi wala tanharuma. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan enggak tahu masa bodoh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapkanlah kalimat yang mulia tuh. Kita setiap hari disuguhi drama persidangan yang membunuh berencana tuh. Apa semua terdakwa tuh ngomong kepada hakim itu? Semua yang terlibat di sana mesti ngomong yang mulia, yang mulia. Semua itu drama, itu drama. Tapi kita takjub bagaimana mereka menghormati seorang hakim tuh.
Ya. Bahkan anggota dewan pun disebut yang mulia tuh. Ya. Kenapa kita tidak bisa menyebut orang tua kita yang mulia? Mungkin kita tidak mau menyebutnya secara verbal, tapi tunjukkanlah tuh ya dengan sikap bahwa kita memuliakan orang tua kita. Pada ayat berikutnya surat 24 Allah berfirman, "Wahfid janahazulli wahfid lahuma janahazulli minar rahmati." Dan hendaklah kamu rendahkan diri kalian di hadapan orang tua kalian tuh. Dulu kita diajarin kalau berhadapan atau lewat di depan orang tua tuh mesti kepala kita nunduk. Punten. Sekarang jarang kita jumpai. Ya, jarang kita jumpai seorang anak hormat pada orang tua itu jarang. Ya. Hatta mereka-mereka yang dididik di pesantren, di pondok, di perguruan tinggi agama, jarang kita menyaksikan. Inilah dimaksudkan dekadensi moral yang dialami kaum muslimin, umat Islam. Karena mereka sudah mulai menjauhkan bimbingan Rasulullah SAW untuk mendidik anak itu. Padahal Rasul mengajarkan kepada kita, didiklah anak itu dengan 4 perkara. Yang pertama, pendidikan agama tuh, sejak kecil tuh. Yang kedua, pendidikan akhlak. Yang ketiga, curahkan kasih sayang orang tua itu kepada anak. Dan yang keempat, tunjukkan keteladanan yang baik kepada anak. Insya Allah jika 4 perkara yang dipraktikkan, ya Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Kadang-kadang kita nggak berani nyuruh anak kita sholat itu. Rasul bersabda, "Murru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'a sinin wadribu wa hum abnahum asyra sinin." Suruhlah anak kamu itu untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Kita disuruh, wajib menyuruh tuh Pak, nyuruh anak kita sholat itu ya, pada umur 7 tahun. Sekalipun anak itu belum wajib melaksanakan sholat, tapi kita disuruh untuk menyampaikan, mengucapkan itu. Wadribu, pukulah kalau udah umur 10 tahun. Kalau dia disuruh sholat nggak mau tuh, kita boleh memukul. Tidak ada ibadah Pak ya yang perintahnya itu boleh memukul, kecuali sholat. Hanya sholat saja kita dibolehkan. Maknanya Pak, pentingnya kita sholat itu. Rasul berkata lagi, "Adibu auladakum bisolah wa tilawatil Quran." Ajarkan kepada anakmu itu sholat dan baca Quran. Nah ini semua adalah untuk menghadirkan generasi yang tidak durhaka kepada orang tuanya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dikirimin tuh WA. Entah betul tak tiga. Kalau hadisnya sahih maka betul lah. Ada seorang anak yang menendang ibu kandungnya tuh. Seketika kakinya berbulu, seluruh tubuhnya berbulu, sampai mendatangkan beberapa tokoh-tokoh ulama ya. Saya lupa di daerah mana itu ya. Artinya apa? Bahwa peristiwa semacam itu terjadi sepanjang zaman. Nah, oleh karena itu hati-hati ya. Sekalipun kita sudah tua, masih punya orang tua, hormati dia, muliakan dia tuh. Bukan berarti anak kita, cucu kita harus kepada kita. Kita pun kalau masih ada orang tua, hormati dia, muliakan mereka tuh. Insya Allah akan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Karena tidak ada kebaikan, Rasul berkata, asra'ul khairi sawabun, tidak ada kebaikan yang Allah percepat ganjarannya itu illa birrul walidain, kecuali berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, maka balasannya bukan nanti Pak, bukan di akhirat, tapi ketika kita masih hidup. Tidakkah kita ingin mendapatkan balasan cash ya, konten ketika masih hidup? Kalau pengen seperti itu, bakti kepada orang tua. Oleh karena itu beruntunglah kita semua yang masih ada orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita semua. Barakallahu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berusaha untuk meraih ketakwaan ya. Di antara cara untuk meraih ketakwaan itu adalah dengan meneladani sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW itu. Pada khutbah yang kedua ini, khatib akan mengutip sebuah kisah Alqamah. Kisah ini sangat populer. Kenapa populer? Karena dia memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Tapi seberapa besar kita menteladani kisah ini? Itu kadang-kadang yang menjadi persoalan.
Kita tahu kisah ini populer, ya, diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Alqamah adalah seorang sahabat Nabi, ahli sholat, ahli saum, orang soleh, orang baik. Tapi ketika menjelang ajalnya tiba, pada waktu sakratul maut, tidak mampu mengucapkan kata la ilaha illallah. Padahal dia orang Arab, orang Madinah, ya, yang setiap hari bergaul dengan bahasa Arab, bahasa ibunya, tapi tidak mampu mengucapkan kata la ilaha illallah. Sehingga para sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, sahabat kita yang namanya Alqamah itu sedang sakaratul maut, tapi tidak mampu mengucapkan kata la ilaha illallah, tidak mampu mengucapkan kata-kata alhamdulillah, tidak mampu mengucapkan kata-kata Al-Quran, tidak mampu. Sampai Rasul pun mentalkinnya, juga tidak sanggup merubah ucapan tadi itu, tidak sanggup Rasulullah SAW. Lalu Rasul tanya, wahai para sahabat, adakah kalian yang tahu tentang orang tua anak ini? Sahabat bilang, ada ya Rasulullah. Tinggal ibunya di kampung sana itu. Coba kamu bawa ke sini, ya. Bawa ke sini ibunya itu, ya. Dibawa, Pak. Dibawa, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai ibu Alqamah, seperti engkau ketahui bahwa anakmu ini sudah beberapa hari dalam keadaan sakaratul maut dan tidak mampu mengucapkan kata la ilaha illallah. Kira-kira adakah kekeliruan, kesalahan yang pernah dia lakukan, ya, sehingga membuat dia sampai seperti ini? Dan kira-kira bisakah engkau memaafkan, meridhai, ya, anakmu ini? Apa jawab ibu Alqamah? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sanggup untuk memaafkan anakku ini. Aku tidak bisa meridhai apa yang telah ia lakukan pada diriku, karena dia telah menghina diriku, merendahkan diriku dan melecehkan diriku, membiarkan diriku ketika aku memanggil namanya, dan dia lebih mengutamakan istrinya ketimbang diriku, ya Rasulullah, sehingga aku tidak mungkin bisa memaafkan dan meridhai dia. Ya. Seorang ibu seperti itu mendapatkan perlakuannya dari anak yang soleh seperti itu. Lalu Rasulullah, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Taruh di depan rumah ini, dikumpulkan kayu bakar itu semua, Pak. Ya. Kumpul kayu bakar, ya, dan siap dinyalakan. Gotong tuh Alqamah yang masih hidup itu, taruh di atasnya. Kita akan bakar, kita akan saksikan sama-sama. Menyaksikan peristiwa itu, Pak, Alqamah, ya, meneteskan air mata. Dia tidak tega menyaksikan anaknya akan dibakar hidup-hidup, ya. Dia tidak rela, sekalipun kebencian pada anak itu begitu besar, tapi tidak rela ketika anaknya akan dibakar hidup-hidup. Dengan tergopoh-gopoh dia menghadap Rasulullah SAW sambil berderai air mata, ya Rasulullah, sungguh aku tidak siap untuk menyaksikan peristiwa yang besar ini. Oleh kata Rasulullah, dengan sepenuh hati, dari lubuk hati yang paling dalam, aku ridha, aku ikhlas, dan aku maafkan seluruh kekeliruan, kesalahan anakku Alqamah itu. Ketika itu juga Allah bukakan pintu hati ibu Alqamah, ya. Allah bukakan pintu hati itu, sehingga Rasul berkata, wahai para sahabat, saksikan dan perhatikan bagaimana keadaan Alqamah sekarang. Seketika Alqamah langsung bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, wafat, ya, seketika. Ajaib. Inilah kehidupan. Lalu Rasul berkata, para sahabat, Alqamah telah wafat dalam keadaan soleh. Dia ada di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Rasulnya, dan ridha ibunya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan balasan, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan ridha dari Allah, Rasul, dan kedua orang tua kita. Itu saja, mari kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.